Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya mau mempraktekkan tentang pemilihan komposisi induktor dan kapasitor ketika kita akan membuat osilator ya. Komposisi sederhana yang saya bikin biasanya cuma kayak gini, ini transistor ya. Ada transistor 2N3904. Ini ada biasing ke kaki basisnya menggunakan resistor 220K. Terus kemudian ini, jadi proses resonansinya ada di, ya ini cuma ini aja ini. Antara induktor ini dengan kapasitor ini ya, dua kapasitor ini yang saling memberikan resonans. Ya, tapi juga perbandingan antara dua kapasitor ini diperhitungkan sebagai nilai feedback yang bisa kita atur ya, supaya paling enggak meminimum distorsi bisa terjadi, osilasi bisa terjadi. Ini skematiknya kayak gini, tapi masih belum rapi ini saya gambar. Mungkin perlu saya gambar ulang ini skematiknya kayak gini. Ini nanti saya gambar ulang. Ini cukup tidak enak untuk dilihat. Komposisi awal yang saya susun biasanya kayak gini nih ya, resistor ini SS9014 di perhitungan awal, tapi di rangkaiannya sini yang aslinya itu saya pakai 2N3904 akhirnya karena saya melakukan kesalahan. Ini SS9014 nya kobong ya. Akhirnya saya ganti dengan 2N3904. Gennya sih relatif sama. Kalau gennya di SS9014 ini 280 di database-nya. Kalau 2N3904 itu sekitar 300. Beti lah, beda-beda tipis. Sehingga saya coba untuk melakukan biasing dengan memformat arus itu sebesar 10 mA. Ya, sehingga ketika kita men-setup 10 mA, maka berdasarkan nilai beta yang kita jadikan acuan 280, berarti kaki basis ini nanti masuknya 35,7 mikroampere. Ya penting juga ini kalau ngitung-ngitungnya, kalau melakukan biasing tidak perlu pakai hitungan lah, terus mau pakai gimana gitu. Ya, kalau ada kritikan tentang jangan memberikan hitungan-hitungan yang tidak berguna lah, terus menentukannya ini gimana, masa mau nanya sama dukun. Oke, ini 35,7 mikroampere, itu perhitungannya ya 9 kurangi 0,7 di sini. Simpel. 9 kurangi 0,7 dibagi 35,7 mikroampere menghasilkan nilai resistansi. Ini mana ada 235K ya, makanya saya ganti 220. Sehingga nanti keluaran dari arusnya ya mungkin enggak agak-agak berbeda lah, karena ini juga saya ubah mengikuti stoknya resistor yang ada. Nah kemudian di gambar kedua ini kita kembangkan lagi kayak gini, dari biasing kemudian kita masukkan osilatornya ini. Untuk menghasilkan frekuensi resonan ya ada di 1/2pi kali akar nilai ini induktor dikali nilai kapasitor. Cuman ini dua dihitung secara seri. Saya sendiri pertama juga bingung, ini kenapa ya kok dihitung secara seri ya? Padahal kelihatannya paralel. Akhirnya setelah saya lihat-lihat betul, oh iya ya, ini terhubung ya sebenarnya. Dia seperti rangkaian kapasitor yang terhubung secara seri terus kemudian di-tap di tengahnya. Seperti itu kan ya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, makanya ini dihitung secara seri. Jadinya LCT. Pemilihan 80 picofarad dan 47 picofarad ini karena ada perbandingan feedback di sini untuk menghasilkan feedback. Ya, sehingga perbandingannya paling enggak di sini 1,4 kalinya dari sini. Ini kalau acuan saya sih, ya enggak harus seperti itu. Ya tergantung preferensinya masing-masing aja. Kalau saya biasanya mengaturnya paling enggak di sini 1,4 ya, perbandingannya. Sehingga kalaupun terjadi distorsi, kita bisa melakukan filtering sedikit lebih mudah. Ini kalau komposisinya ini terlalu kecil, maka tidak terjadi osilasi malahan ya. Kalau terlalu besar ya distorsi itu tadi.
distorsinya terlalu banyak. Nah ini terus kemudian kita kopling ke sini. Ini saya menggunakan 47 nano dan itu sudah cukup, karena 47 nano ini kalau di frekuensi 7 MHz misalnya ya, dia punya nilai reaktan sekitar 0, sekian ohm ya, sehingga ini cukup bypass ya, dia melakukan bypass terhadap sinyalase yang ada di sini. Tapi dia melakukan blocking terhadap DC, sehingga ini nanti ya wis fungsi osilasinya ya wis tarik mundur gini nanti. Pada saat dia masuk ada current, nah ini ada current masuk di sini, ini jadinya saturasi, sehingga arus ketarik lagi ke sini, masuk ke ground. Ketika ini masuk ke ground, ini kan berkurang, voltage yang ada di sini kan berkurang, sehingga terjadi cut off, ya, nggak jadi lagi. Jadi arus kembali mengarah ke sini, sehingga ya kayak gitu osilasi yang terjadi. Secara sederhananya seperti itu. Nanti kita perhatikan bahwa ternyata kenapa saya memilih 47 picofarad ini, kalau benar-benar kita hitung 80 dan 47 terus kita masukkan dalam rumasan ini tidak tepat di 7 MHz ya. Karena ini saya melihat di datasheet antara emitter dan base itu 18 picofarad. Kemudian kolektor base dan kapasitan 4 picofarad. Ini tidak terlalu saya perhitungkan karena nilainya relatif kecil. Jadi ini saya pertimbangkan sebagai nilai paralel, saya tambahkan secara paralel dengan nilai kapasitor tadi ya, 2 kapasitor tadi itu. Nah itu yang saya perhitungkan untuk memasukkan resonansi. Benar salahnya ya pokoknya ini saya coba seperti ini ya. Itu yang terjadi untuk saya mendekati nilai frekuensi yang dituju, karena nanti perlu adjusting lagi sih sebenarnya. Jadi seperti ini perhitungannya yang saya kerap kali saya lakukan kalau mau bikin osilator. Ya udah, ini 80 pico, ini kalau kita hitung secara totalnya kan 29,6 picofarad. Nah ini kalau kita tambahkan secara paralel dengan CIBO tadi yang punyanya transistor 18 picofarad, totalnya 47,6 picofarad, sehingga frekuensi resonan yang bisa kita kejar di sini 7,295 MHz. Tidak tepat betul nantinya karena ada leakage di breadboard ya. Jadi kalau di sini saya tidak begitu memperhitungkan nilai stray kapasitans yang apa ya jenenge, parasit kapasitor yang ada di breadboard ini. Ini 2 junction ini, titik lubang 2 ini ketika saya ukur sekitar 13 picofarad ya, 2 ini. Ya, nanti kalau penghitungannya ya otomatis secara banyak kurangnya ya mempengaruhi lah untuk resonansinya. Tapi nanti kita lihat berapa jadinya. Terus kemudian kalau di PCB kan nanti beda lagi sebenarnya. Oke, nah kemudian di sini ini induktor pada frekuensi yang terbentuk di rangkaian ini, dia punya nilai J 1,536K. Nah, makanya di sini nanti akan saya tambahkan kapasitor ini ya. Kapasitor di sini untuk menyamakan reaktannya sehingga ini nanti jadi resonan dia. Oke. Kapasitor dan induktor yang punya nilai reaktan yang sama pada komposisi paralel, dia di frekuensi tertentu akan menjadi open ya, terbuka. Ya otomatis ini juga nanti akan melakukan blocking terhadap frekuensi-frekuensi yang melebihi dari nilai frekuensi resonan. Ya, termasuk pengaruh supaya tidak mempengaruhi power supply, termasuk juga tidak mempengaruhi dari power supply sendiri ketika membawa high frekuensi konten. Kalau misalnya kita pakai power supply yang SMPS, itu juga tidak mempengaruhi device yang ada di sini. Nah kemudian di sini sebenarnya harusnya ada kapasitor kopling di sini. Ini ada kapasitor kopling. Nah ini ada kapasitor kopling terhubung dari sini ke ground. Ini ada 4,7 mikrofarad, satunya ini 47 nano. Ya tujuannya untuk
membuang frekuensi tinggi juga dari power supply. Nah seperti itu kita bisa lihat. Terus kemudian ini kapasitor koplingnya untuk output. Ini RL-nya 220 ohm. Ini 220 ohm. Untuk kapasitor kopling biasanya saya menggunakan nilai-nilai yang bisa short ya, untuk bisa short terhadap frekuensi yang kita tetapkan ya. 47 nano ini sudah cukup. 47 nano ya. Bahkan 10 nano aja sudah bisa. Nah, seperti itu kita lihat di osiloskop. Oke, kita nyalakan osilatornya. Nah, ini frekuensi yang terbentuk, banyak distorsi nih ya, pasti ini ya, kayak gini memang perlu filtering lagi. Ini kalau misalnya saya ukur berapa frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, besaran frekuensinya 7,560 MHz. Ini kalau kita ukur menggunakan kursor. Ya tidak tepat betul ya, jadi karena memang pada saat kita merancang tadi menggunakan breadboard, ada string kapasitans ya semacam-macam gitu. Jadi kalau di PCB mungkin akan lebih beda lagi. Makanya kapasitor kan biasanya kita butuh trimmer juga di situ ya, untuk mengejas lagi nilai kapasitansinya. Biasanya menggunakan kapasitor Varco, variabel kapasitor yang kecil-kecil itu. Nah, bahkan induktornya juga ya menggunakan ya trimmer ya, untuk mengejas nilai induktifnya. Ini kalau kita lihat di sini ya, di outputnya. Nah, keluarannya itu sekitar 20 volt peak to peak ya. 20 volt peak to peak itu kalau kita hitung wattnya ya, kita hitung ntar 20,4 ya, 20,4 kita bagi akar 8. Oke, terus kita kuadratkan, kita bagi 220 loadnya sekitar 236 miliwatt. Nah, makanya ini di sini loadnya agak panas ya, resistornya 220, karena resistornya sendiri punya kemampuan sekitar 250 miliwatt itu, resistor yang kayak gitu itu tadi itu ya, 220 sekitar 1/4 watt. Jadi kalau dia kena disipasi 236 miliwatt sudah mendekati ya, makanya agak anget gimana gitu ya di resistornya. Nah, ini kalau kita lihat distorsinya, lumayan rame distorsinya ini. Jadi antara fundamental dengan second harmonic ini jaraknya hanya minus 20 dB. Setnya di sini ini spurious ya. Ini kalau di teorinya sih, kalau saya baca-baca di Wikipedia ya kayak gini-gini ini spurious. Jadi unwanted signal yang terjadi antara fundamental dengan second harmonic, third harmonic ya. Nyempil kayak gini-gini ini. Nah, ini harus tetap osilasi seperti ini ya, tetap memerlukan filtering yang bisa benar-benar pada resonans. Itu kebanyakan menggunakan crystal filter, itu bagus. Bisa dilihat di video-video youtuber dari luar itu, electro engineer yang merancang crystal filter, itu bagus-bagus ya teman-teman, kalau mau menjadikan itu sebagai referensi, melakukan filtering yang lebih spesifik frekuensinya. Oke, barangkali itu video yang bisa saya share tentang apa yang biasanya saya paham sih, yang saya ketahui tentang merakit osilator. Komposisi ini kan tidak harus feedback bias kolektor kayak gini, bisa dengan menggunakan voltage divider di sini ya. Nah, ini terus kemudian ini tadi itu kapasitor resonannya untuk di sini supaya menghasilkan reaktan yang sama itu harusnya 13,6 picofarad, tapi saya tidak ada ya, sudah ini 15 pico. Saya coba di sini 15 picofarad. Ini resistornya
dia hanya 1/4 watt sebenarnya. Ini cukup anget ini karena dia disipasinya yang keluar, power yang keluar di sini 200 berapa tadi, sekitar 238 ya, dengan distorsi yang cukup banyak itu tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.